Jangan berebut. Masih ada, masih ada. Sedang kasih makan ayam. Bingung harus bilang apa? Dia putri kandungku. Cepat pergi. Aku. Aduh. Kamu cepat pergi. Xiao Tao sedang memberi makan ayam. Ya, Ayah mau bicara sesuatu denganmu. Begini, orang kaya di lantai 3, Tuan Zhang itu. Dia menyukaimu. Dia bilang, asal kamu temani dia semalam, ayam, bebek, angsa kita, semua dia beli. iya. Selama di sini, makan, main perempuan, berjudi semua. Dia brengsek. Suruh aku temani dia. Hai, kamu belum menikah? Kok bicaranya kasar? Dia bos besar. Kamu temani semalam kenapa? Jangan tidak tahu beruntung. Kenapa kesempatan ini tidak kamu berikan ke Li Zhenbao? Dia tidak boleh. Usianya masih muda. Nanti dia harus menikah dengan keluarga baik. Aku peringatkan kamu. Makam ibumu itu masih di pemakaman keluarga Li. Kalau tak temani Tuan Zhang, aku gali makamnya untukmu. Buat dia jadi hantu pengembara. Kamu? Apa maksudmu? Apa kamu berani memukulku? Kamu lihat? Jangan. Bicara baik-baik, bicara yang baik. Kamu juga tenangkan diri. Bagaimana aku bisa tenang? Ini kali saja. Baik. Nah, ini adalah kunci master. Ambil. Malam ini, kamu langsung pergi ke kamar 307. Pergi. Jangan gagal. Pergi. Michelle tahu, dasar bodoh. Tuan Zhang kaya. Siapa rugi belum tentu. Karena kamu tidak mau, maka aku akan menggantikanmu. Tuan muda, jalan depan macet. Istirahat di Wisma ini dulu 2 jam. Aku segera kontak pesawat pribadi untuk jemput anda. Tidak perlu. Malam ini kita menginap di sini saja. Baik. Michelle tahu? Tuan Zhang adalah milikku, sedangkan di kamar ini, manusia atau hantu, aku tidak bisa pastikan. Kamar itu Tuan Zhang itu wajahnya seperti penderita lemah ginjal, bahkan tidak sekuat sapi di desa. Aku akan tahan. Pejamkan mata, lalu buka lagi, dan semua akan berlalu. Lampu mati, semua pria sama. Nggak kelihatan, semua bisa jadi pria ganteng atau model. Siapa? Keluar. Aku nggak tertarik sama wanita. Nggak boleh, aku sudah nekat. Nggak boleh berhenti di tengah jalan. Hari ini aku harus bisa tidur sama kamu. Sejak kecelakaan 10 tahun lalu, godaan wanita manapun bikin aku mual. Apalagi wanita di depan mataku ini. Cara amatiran. Mau uang, aku kasih. Tapi kalau mau naik ranjangku, lupakan niat itu. Percuma. Sepertinya, nggak juga percuma.
Kau sekarang sudah bisa dipakai. Sentuhan wanita ini nggak bikin aku jijik. Kau yakin? Aku yakin. Jangan lupa janjimu padaku. Oke. Memang zaman sekarang cari uang susah ya. Cuma jualan ayam, bebek, angsa, hampir remuk badan. Tuan Zhang kelihatannya lemes. Gak nyangka, dia cukup garang. Dia bukan Tuan Zhang. Selesai. Satu malam sia-sia. Ekspresi ini memang buat aku nggak puas. Kenapa kamu lari? Kamu susah-susah tidur dengan pasti ada maksudnya. Barangnya belum dapat, sudah mau pergi? Sabuknya ini. Ayah beli di pasar. Model sama. 18 yuan. Ada uang beli ayam bebek? Kamu bisa kasih? Itu. Yang ku mau agak banyak. Bilang langsung, bersusah payah naik ke tempat tidurku. Bukannya cuma demi uang, aku mau lihat. Bagaimana kamu berani minta banyak sekali? Bisa beli semua ayam di rumahku? Hanya ini. Kalau begitu bebek dan angsa juga dibeli. Bisa. Sebenarnya di rumah kami juga pelihara babi. Semua ini bisa kubeli. Asalkan yang kamu mau. Aku bisa kasih semuanya. Karena aku dalam keadaan sadar berhubungan denganmu. Maka aku akan bertanggung jawab penuh padamu. Perkataanmu ini seperti mau menikah saja. Apa? Kamu malah mau menikah? Aku malah tidak berpikir sebanyak itu. Baik. Aku bisa menikah denganmu. Kamu serius? Sudah untung. Jangan banyak tingkah. Maksudnya begini, dia mau menempel padaku. Tapi, jika dipikir-pikir, dia cukup tampan. Menikah dengannya lebih baik daripada temani babi. Karena kamu sangat ingin menikahiku, maka aku dengan berat hati setuju. Tenang saja, aku tidak memandangmu miskin, tidak meminta mas kawin juga. Aku akan menemanimu mengencangkan ikat pinggang, menjalani hidup dengan baik, asalkan kamu membeli semua ayam, bebek, dan angsa. Wanji, beli semua ayam, bebek, angsa di agrowisata itu. Beli semuanya. Ada babi, Dan babi. Sekarang juga. Kalau Anda... Aku. Ambil sertifikat. Apa? Bisa kalian berdua lebih dekat lagi. aku benar-benar sudah menikah. Dan juga, foto ini jelek sekali. Kamu tampan begini, kok fotonya jelek sekali, muka masam sekali. Menikah denganku sepertinya membuatmu sangat terpaksa. Lalu, apakah aku yang terpaksa? Sayang, rumah dan mobil pengantin sudah kubeli. Tambahkan namamu. Kamu baik sekali, tidak seperti pria brengsek. Enggak mau keluarin serupiah buat nikah. Aku benar-benar bodoh. Hanya karena unggas-unggas. Sampai menikah dengan seseorang yang tak punya uang sepeser pun.
Tenang saja. Sudah kubilang, tak akan kusuruh kamu beli rumah dan mobil. Jadi tak kubeli. Dia sedang berpura-pura mengalah padaku. Karena kita sudah menikah, semua yang jadi milikmu akan kuberikan padamu. Mau rumah untuk pernikahan? Siapkan KTP-mu. Setelah kembali ke kota, akan kubelikan 2 villa. Tapi belakangan ini, aku baru mengembangkan proyek konstruksi. Jadi harus tinggal di desa. Selama setengah bulan lagi. Baru setelah itu bisa membawamu pulang. Sudahlah. Aku bilang akan hidup berhemat bersamamu. Aku tak akan merendahkanmu. Kamu tinggal sementara di wisma keluargaku. Lebih hemat. Nanti setelah kembali ke kota, kamu bisa fokus bekerja. Orang tua kamu akan kujaga baik-baik. Aku bisa melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Kakek nenek di desa ini, semua menyukaiku. Orang tuamu pasti akan menyukaiku juga. Wanita ini memang banyak akal. Dan gunakan segala cara untuk mendekatiku. Tapi dibanding putri kaya yang kaku dan membosankan, dia tak terlalu menjengkelkan. Tidak. Jin, kamu gila. Wanita berpura-pura bisa jadi apa? Uang boleh kau berikan, tapi perasaan, dia jangan bermimpi. Ayo, makan permen. Besok Xiaobao ada pesta pertunangan. Semua harus datang minum. Ayo makan. Anak sialan, kamu kemana saja? Aku pergi mengambil sertifikat nikah. Ini suamiku, Jin. Ambil sertifikat? Kamu tidak menemani Tuan Zhang, lalu cari pria tampak muda seperti ini? Aku beritahu kamu, tadi malam, Xiaobao menemani Tuan Zhang. Tuan Zhang akan menikahimu. Besok pesta pertunangannya. Perhiasan sudah dibeli semua. Sekarang kamu, menyesal pun sudah terlambat. Tidak diseruduk babi, apa yang perlu disesali? Kalian lihat saja suamiku. Kaki panjangnya ini. Otot perutnya ini. Otot dadanya ini. Wajahnya ini. Tampan dan berpakaian bagus, lalu apa? Kamu tidak lihat? Dia pakai sabuk sama seperti ayahmu. Selamanya kalau kamu menikah dengannya, berarti tidak ada harapan lagi. Kakak, suamimu ini jelas orang miskin, bersikap seperti orang kaya. Tak seperti suamiku, permen pernikahannya pun bermerek. Lihat, lalu kenapa? Dia lebih tampan dari suamimu. Dia tak sekaya suamiku. Suamiku pagi ini tidak beli semua ayam, bebek, angsa di desa ini. Sayang, nggak beli? Apa? Kwek. Telepon pagi ini. Pura-pura telepon dengan meyakinkan. Ternyata cuma pura-pura. Tidak mungkin. Aku memberi. Bagus. Uang sia-sia seperti ini kita tidak mau keluarkan. Intinya, suamimu miskin, tak punya uang. Tak seperti suamimu. Tidak seperti suamimu yang bodoh. Semoga kalian bahagia selamanya. Suamiku pasti lebih kaya dari suamimu. Aku menikahi pria lebih baik darimu. Li Xiao Tao. Lihat berapa hari lagi kamu bisa senang. Pasangan miskin selalu dirundung masalah. Kalau tidak ada uang, beli kebutuhan sehari-hari. Bagaimana bisa senang? Hari ini aku menikah. Untukmu, makan banyak ya. Mereka makan permen pernikahan, kalian juga. Meskipun suamiku tak mampu beli permen merek terkenal, tapi punya aku banyak dan mengenyangkan. Perempuan ini memberi isyarat padaku tentang itu. Tenang saja. Setelah aku pulang nanti. Desainernya dari Italia. Buat desain pernikahan. Jemput pengantin pakai jet pribadi. Permennya truffle hitam Madrid. Pesawat pribadi saja bisa kamu sebutkan. Lalu ada lagi Mario Tupai. Kayaknya salah dengar. Aku sama sekali belum pernah dengar. Tapi keterampilan membualmu begitu hebat. Tadi kenapa tidak pamer? Li Xiao Tao. Jangan berpura-pura bodoh denganku. Kamu bersusah payah masuk ke kamarku. Bukankah? Tuan muda, mitra konstruksi sudah datang. Mereka ada beberapa hal ingin laporkan pada Tuan. Mengerti. Aku ada urusan di proyek, harus diselesaikan. Cepat pergi. Jangan beri alasan pada bos untuk motong gajimu. Kalau saya
sudah. Xiao tahu, pakai kalungnya ya. Persis putri kecil. Ibu harap ke depan selalu dipenuhi kebahagiaan. Li Zhenbao, ayo Bao kecil, makan. Barang di kotanya mana? Aku ambil. Kukira kau simpan bagai harta karun. Ternyata bukan barang bagus. Rencana dipakai saat nikah. Tak disangka, cuma kalung murahan dari butik. Kembalikan padaku. Sudah kulempar ke tempat sampah. Kau ini kenapa, Sinting? Segitu pentingkah kalung murahan itu? Ayah, kau juga berpikir begitu. Hari ini kalau tak kembalikan barang ibu kepada saya, tak ada yang boleh makan. Ayo, Bu, makan lebih banyak. Wah, ayo. Pak, makan lebih banyak. Kau beli kau makan. Kau, apa yang kau lakukan ini? Kau ini. Aku tanya sekali lagi terakhir. Kalungku mana? Sudah kulempar ke tempat sampah luar. Cari sendiri pelan-pelan. Kau ini mau membalikkan langit, ya? Kau gila ya? Kau baik-baik saja, Bau. Gigit aku. Tuan muda, lihatlah di sana. Wanita mengais sampah. Perlu lihat apa? Cepat pergi. Tuan muda, wanita yang mengobok tempat sampah itu sepertinya nyonya muda yang baru kau nikahi. Benar-benar dia. Li Xiao tahu apa yang kamu lakukan. Kamu membawa teman pulang? Tidak apa-apa. Hanya saja kalungku dibuang oleh Li Zhenbao. Aku akan mencarinya. Kalung apa yang sangat berharga ini? Tidak berharga. Jangan ikut campur. Bawa temanmu minum dulu. Setelah ketemu, aku akan kembali menemani kamu menjamu tamu. Kamu ngapain? Ini hanya sebuah kalung. Berhenti cari. Mau berapa? Aku belikan. Tidak boleh. Ini pemberian ibuku. Hadiah terakhirnya. Di sini kotor dan bau. Kamu pulang dulu saja. Tuan muda, bagaimana ini? Sudahlah, aku akan membantunya mencari. Apa? Tuan muda, kenapa obrak-abrik tempat sampah? Status Anda sangat terhormat. Jangan bicara. Kamu juga ikut mencari. Ini? Ya, ini dia. Putus. Maaf, Kamu minta maaf untuk apa? Kalau mau menyalahkan, salahkan Li Zhenbao. Kamu sudah sangat baik membantuku menemukannya. tenang saja. Aku akan menghubungi pabriknya. Suruh mereka membuatkan yang persis sama untukmu. Kamu lebih bisa berkhayal daripadaku. Kalung ini sudah setidaknya belasan tahun. Pabriknya sudah lama bangkrut. Tapi tidak apa-apa, kita punya lem serbaguna 502. Kalau sabuk celanamu rusak, jangan dibuang. Aku bisa memperbaikinya. Hari sudah sore. Ayo pergi, kita pulang. Tuan muda, Nyonya sudah mengelemnya semalaman. Matanya sudah merah. Bisakah tubuhnya menahan ini? Aku ingat malam ini, lelang Yade. Ada kalung mutiara kongka. Ya, benar. Siapkan mobil, pergi ke lelang. Kalian berdua berbisik-bisik, membicarakan apa? Bukan apa-apa. Ke kota urus sesuatu. Pulangnya nanti saja. Tunggu, malam-malam gini kamu mau ke kota? Aku mulai duluan, dia nurut. Malam-malam ke kota berombongan.
Jangan-jangan pijat bos cuci kaki. Malah saya dicurangi. Nanti aku mau mengadu ke siapa? Nanti jam berapa? Aku bakal terus nungguin kamu. 3 jam. 3 jam. 3 jam? Cukup buat pulang pergi doang. Emang 3 jam gak cukup? Biar dia bisa leluasa. Oke, 3 jam saja. Ingat, jaga sopan santun. Jangan sok jago. Jangan genit-genit merayu. Ayo pergi. Lelang top malam ini. Mutiara langka cuma sekali dalam dekade. Mutiara Conch. Pemilik sebelumnya, semua orang terpandang. Wah, mutiara conch ini cantik banget. Aku juga mau. Beliin dong. Aku pingin pakai ini di acara tunangan besok. Sayang, mutiara conch ini cantik sekali. Beliin untukku dong. Besok acara tunangan aku ingin memakainya. Perhiasan emas saja. Aku rencananya mau beli emas imitasi dari Pinduoduo. Masih mau mutiara conch lagi? Lagi pula, lelang semacam ini. Aku bahkan tidak bisa masuk. Bodoh amat. Ngasal saja. Baiklah, sayangku. Beli. Siapa suruh kamu jadi buah hatiku? Sini. Yang Master Nangong. Tak disangka tuan datang. Cukup bicara. Cepat antarkan yang Master masuk. Oh, baik. Sini. Kalung mutiara Conch ini sangat indah dan mewah. Konon, ia melambangkan cinta. Sekarang kita mulai lelang. Bukaan 50 juta, 55 juta, 60 juta. 70 juta. Young Master menyalakan lentera. Bawa kalung itu ke sini. Young Master Nangong. Tuan datang tergesa-gesa hanya untuk menang lelang kalung ini? Benar. Supaya dia tidak perlu memeriksa tempat sampah lagi. Lubang yang sama itu. Seharusnya tidak ada yang ditahan. Li Xiao Tao. Nyonya tua. Demi Nyonya muda. Makanya dia nyalain lentera langit. Akhirnya Tuan muda bisa. Bagus sekali. Aku hampir kira keluarga Nangong kita punah di generasi ini. Syukurlah. Siapa gadis itu? Dia cuma gadis desa biasa. Anak desa? Nyonya tua, Anda tidak bisa memisahkan sepasang kekasih. Tuan muda sudah mendaftarkan pernikahan pagi ini. Konyol. Bagaimana nikah tanpa mas kawin? Bukankah itu membuat si gadis dipandang rendah desa? Panggil anak laki-laki itu segera. Siapkan hadiah berat semalaman. Esok pagi temui orang tua wanita. Ya. Tuan muda, Nyonya tua. Tuan muda, Nyonya tua sedikit marah. Menyuruhmu segera kembali ke rumah tua sekarang. Mengerti.
Sudah kubelikan yang baru. Jangan lagi mengobrak-abrik tempat sampah. Kotor sekali. Dari mana dia dapat manik-manik plastik itu? Bentuknya aneh-aneh. Tapi warna merah mudanya cukup cantik. Ibu, ada yang baik padaku seperti ibu. Meskipun dia memakai sabuk palsu dan suka membual. Tapi kalung yang dia beli untukku, secantik yang ibu beli untukku. Aku pasti akan sangat bahagia. Li Xiaotao, keluar dan adakan pesta untuk adikmu. Silakan makan minum sepuasnya. Selamat. Aku belum pernah melihat emas sebesar ini sebelumnya. Suamimu sangat baik. Ya, tentu saja. Suamiku tentu berbeda dengan si miskin dan playboy yang dinikahi orang lain. Sudah bawa gelang giok warisan keluarga? Tumpukan berlian merah, biru, merah muda. Sudah di bawah. Kami semua sudah bawa. Kalung giok ungu. Lupa, Wenji, pulang dulu. Cukup. Diberikan pun dia tak akan kenal. Siapa tahu dia kira cuma manik-manik kaca. Jangan bicara begitu soal istrimu. Lupa di bawah. Lain kali saja. Masih banyak waktu, banyak kesempatan. Lalu hadiah lain yang kamu siapkan? Aku sudah menyuruh orang mempersiapkan dan mengirimkannya lebih awal. Ini hadiah lamaran dari Nyonya untuk menantunya, Nonali. Tentu saja, ini pemberian mertuaku untukku. Sayang, ibu kita benar-benar baik padaku. Kenapa dia tidak datang sendiri? Itu, dia pergi wisata. Terima saja barang untukmu. Bagus kalau suka. Sayang, kalau begitu sampaikan terima kasihku, mas kawin dari ibu mertua. Aku suka. Aku sangat bahagia. Tak cuma suami yang memanjak, ibu mertua juga. Berbeda dengan beberapa orang yang menikahi orang miskin. Setelah menikah, tidak punya apa-apa. Bahkan harus tinggal di rumah orang tua. Silakan bicara, jangan sok aneh. Suamiku tampan. Tidak seperti suamimu, yang seperti babi. Walaupun tampan, tetaplah orang miskin. Suamiku tak cuma dikasih mas kawin, juga belikan kalung mutiara kongke. Lebih mahal dari semua. Siapa bilang aku tak punya kalung? Dibeli suamiku. Lebih bagus dari kalung mutiara kongkemu. Warnanya pink. Michelle, tahu kamu berani-beraninya mencuri kalungku. Semuanya selalu jadi milikmu. Dunia juga milikmu. Ini pemberian suamiku. Matamu bermasalah. Periksa ke dokter mata. Michelle tahu. Kamu. Sayang, katakan sesuatu. Bukankah ini kalung yang kamu janji belikan untukku semalam? Sial, tahu harga mutiara merah ini? Aku tak mampu beli. Sudahlah, aku masih harus terus numpang makan. Biar aku mengalihkan saja. Oh iya? Aku yang memberikannya untukmu. Aku sudah membelinya. Dia pencuri. Kamu dengar? Cepat keluarkan kalung itu. Tak mungkin kuberikan. Suamiku berikan untukku. Manik-manik plastik saja direbut. Ibuku berikan padaku. Kalung tembaga luntur saja direbut. Kalau beneran gak ada kerjaan, gantikan anjing penjaga tetangga. Daripada mengganggu pandanganku. Kamu tak sebut ibumu. Aku lupa. Kalau kamu tidak mengembalikannya, akan kubakar semua barang rongsokan yang ditinggalkan ibumu. Li Zhenbao, berani sentuh barang ibuku. Aku menyelinap ke bawah tempat tidur tengah malam, lalu bakar rambut kalian. Siapapun tak akan hidup tenang. Kita lihat saja nanti. Li Xiaotao, jangan pergi. Kembalikan kalungku. Lepaskan. Tidak. Li Xiaotao, perempuan jahat. Berani kau gigit aku. Lepaskan.
Li Xiao Tao, dasar perempuan jahat. Lepaskan gigitanmu. Ini barang sewaan. Jangan menggigit. Lepaskan. Ibu, ayah, Li Xiao Tao menggigit aku. Aduh, Xiao Tao, lepaskan, cepat. Kau membuat semua orang malu. Cepat. Xiao Tao, kalau tak kau lepas, aku pukul kau sampai mati. Lepas cepat. Ibu dan ayah, jangan ditarik terlalu keras. Makin kau tarik, makin dia gigit kuat. Lepas, sakit sekali. Li Xiao Tao, lepaskan aku. Baiklah. Aku yang lepaskan dulu. Tidak apa kan? Li Xiao Tao, kau lepaskan juga. Biar aku lihat. Ini berdarah. Li Xiao Tao, aku tidak akan memaafkanmu. Xiao Tao, kita satu keluarga. Kenapa kau buat situasi memalukan begini? Kasih dia kalung itu. Lalu minta maaf. Ayah putuskan. Urusan selesai. Kenapa dari kecil sampai besar? Apapun yang kumiliki, harus kuberi padanya. Sekarang suamiku memberikan sesuatu, harus diberikan padanya juga, apa punyamu. Itu jelas-jelas suamiku yang membelinya untukku. Kalau masih membantah dan tidak mengembalikannya, percaya aku pukul kau mati. Xiao Tao, sudahlah. Jangan keras kepala. Cepat berikan kalung itu pada Zhen Bao. Aku tidak akan memberikannya. Kalau kalian berani, bunuh saja aku. Baik. Hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Enyahlah kau dariku. Siapa ini? Gede banget acaranya. Cakep banget cowok ini. Ini suamiku. Dia benar-benar menyiapkan setelan ini untuk menjagaku. Keren banget ya. Kok sampai luka? Aku mertuamu. Nanti, sama seperti si bocah nakal itu, panggil aku ibu saja. Sakit. Menantu? Aku tidak sakit. Nangong Jin, kenapa nggak bilang? Ibunya datang hari ini, penampilanku ini. Biasanya tidak. Berantakan begini. Aku tahu. Mereka yang bikin berantakan. Kami datang, yang ganggu kamu, tak akan kami lepaskan satupun. Li Xiao tahu kerja apa? Auranya kuat. Sekilas lihat sudah tahu bukan orang biasa. Si tua, berlagak saja. Jangan suruh anakmu sewa mobil mewah. Ganti baju, terus jadi hebat. Berpakaian rapi tapi palsu, bukannya cuma kulit. Bicara yang sopan. Kalau masih mengumpat, ku buat mulutmu babak belur. Jangan bergerak. Serahkan saja padaku. Baik. Orang. Nenek-nenek sok bisa. Berani bicara besar, tak takut lidah terkilir. Lihat, pengawal itu kan suamiku semua orang. Kau, si banci, bisa apa? Selesai. Sekarang banyak orang. Orang-orangku datang. Siap-siap kena pukul. Kalian ngapain? Orang salah ditangkap. Tangkap yang mana? Diam kau yang kami cari. Suamiku. Ah, Mereka datang untuk kasih kita mas kawin. hai. Bodoh. Belum juga paham? Mas kawin sebanyak itu. Hanya keluarga Nangong yang mampu. Mau hidup? Diam. Apa? Keluarga Nangong? Bawa pergi. Tangan mana yang menyentuh nyonya muda? Langsung eksekusi. Siap. Aduh. Ibu, ayah, tolong aku. Bukan, lepaskan dia. Lepaskan anakku. Ini, Bukan, Xiao Bao, aduh. Akibat ulahnya sendiri. Lalu, mas kawin yang kuberi bawa semuanya pergi. Awalnya ini hadiah perkenalan, tapi sekarang kulihat mereka tak pantas menerimanya. Menantu perempuanku, hadiah-hadiah ini sudah mereka sentuh. Siang, tak usah terima. Pulang nanti, catat atas namamu dan sumbangkan. Kita beli yang baru.
Mereka menyewa begitu banyak orang dan membeli tumpukan barang murahan dari Yiwu hanya untuk membelakku. Selain ibu, tak ada lagi yang sebaik ini padaku. Terima kasih, ibu. Hari ini kalian membelahku, nanti ku takkan biarkan uang kalian terbuang sia-sia. Anak yang baik sekali, sayangnya tak punya selera, tak menghargai. Kita mau? Pergi, ikut kami pulang. Lilie, kau lihat dia ganggu Xiao Bao. Kau ayah kandungnya. Sekalipun dia menikahi orang kaya, dia harus patuh padamu. Cepat atur. Kalau tidak, hidup tak tertahankan. Ini apa ini? Cepat pergi. Li Xiaotao, berhenti. Kalau kau berani keluar hari ini, jangan kembali lagi. Kau tahu, kamu berhenti. Kalau hari ini kau berani keluar dari pintu ini, jangan kembali lagi. Berkurang aja. Berani-beraninya kamu mengancam nyonya muda. Barang kotor. Jangan pedulikan dia. Aku adalah ayah kandungnya. Darahku mengalir di tubuhnya. Li Xiaotao, kalau kamu berani keluar dari pintu ini, kamu adalah serigala. Tak tahu terima kasih. Sudah cukup. Kamu main jurus itu lagi. Bertahun-tahun ini, aku selalu nurutin kamu. Cil, Li Zhenbao, mau makan sayur liar. Aku menuruti kata-katamu, naik gunung memetik sayur liar untuknya. Jatuh dari gunung, nyaris tak bernyawa. Bekas luka di kakiku masih ada sampai sekarang. Kemudian, kuturuti katamu, berhenti sekolah beternak ayam. Kuturuti katamu, jual diri demi uang. Hal tak mau dilakukan Li Zhenbao, semua kulakukan. Apalagi yang kau mau dariku. Kamu kan anak sulung di keluarga ini. Kamu harus bertanggung jawab. Aku tidak peduli. Kalau lewat pintu ini, jangan pernah kembali. Ya. Tidak kembali ya, tidak kembali. Aku juga tidak ingin kembali ke rumah buruk ini. Aku mau memisahkan rumah tangga. Apa? Pisah rumah tangga? Ini, barang-barang di sini, semua milikku. Mau pisah? Rumah tangga. Apa yang mau dipisah? Aku ambil bagian hakku. Barang-barang peninggalan ibuku, semua akan kuambil. Ini. Lemari pakaian di kamar kalian, meja rias, semua bawaan pernikahan ibuku. Tak dengar kata nyonya muda. Mau apa? Mau apa? Jangan. Beraninya kalian. Aduh. Li Xiaotao, kamu serius? Aduh. Cepat letakkan. Ini lemari bajuku. Semua letakkan. Meja riasku. Ini. Sudah kugunakan puluhan tahun meja rias. Letakkan untukku. Lemari bajuku. Meja riasku. Semua barang-barangku. Letakkan. Barang-barang ibuku. Sudah lama kau rebut sarang. Mengapa jadi milikmu? Dan bros ini juga milik ibuku. Kembalikan padaku. Ini milikku. Kembalikan. Aduh. Dasar serigala tak tahu terima kasih. Kamu rampas barang-barangku. Sialan. Kita pergi. Baik, Toilet jongkok pun di bawah. Buang air ke depan. Terpaksa ke rumah Pak Wang sebelah. Toilet jongkok ini milik keluarga kami. Jangan bawa itu. kasihan anak ini. Ibunya sudah meninggal sejak kecil. Ayahnya juga tak sayang dia, temani dan hibur dia. Tempelkan plester. Lembutlah, jangan terus cemberut begitu. Siap. Kalau kamu ingin menangis, curahkanlah. Menangis apa? Aku sama sekali tidak sedih. Aduh, aku seperti lahir kembali, penuh semangat. Dulu, karena masih berharap pada ayah, aku terus tinggal di rumah itu, menderita. Tapi sekarang, kau memberiku keberanian. Aku jadi berani pergi. Kalau kau ingin membalas mereka, aku bisa membantumu. Aku tidak membenci mereka. Kalau bukan karena mereka, aku takkan bertemu suami sebaik kamu. Sekarang sudah selesai. Kalau begitu, sayang. Sekarang boleh. Sekarang, Iya, cepat. Aku buru-buru merapikan perabotan.
karena kamu mau. Boleh juga. Anggap saja ini hiburan untukmu. Kamu mau aku lakukan untukmu menempelkan plaster. Lalu bagaimana lagi? Ah, sayang. Jangan-jangan kamu kira aku mau menciummu? Tidak kok. Mau cium? Bilang aja. Sayang, cium dong. Aku berharap pada wanita bodoh ini. Sana, hitung perabotanmu. Oh iya. Perabotanku memang belum selesai dihitung. Sumpi total 68. Tak boleh kurang satu pun. Ada juga sendok. Wanita ini benar-benar pergi menghitung. Lihat, kursi ini ibuku beli di pasar. Sudah 20 tahun kupakai. Si bawa pulang untuk rumah kita. Ini aset untuk bangun rumah baru. Xiao Tao. Kalau suka perabotan tua ini, akan kubelikan rumah khusus untuk menyimpannya. Yang tua-tua ini mudah rusak. Terima kasih, Bu. Tapi tidak perlu. Kualitas perabotan ini bagus sekali. Hemat di mana perlu, belanjakan di mana perlu. Lagi pula aku tidak kekurangan uang untuk ini. Kamu jadi kecanduan akting. Tapi jangan salah, hari ini kamu benar-benar terlihat seperti orang penting. Li Xiao Tao. Kamu benar nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Tahu. Ini semua demi aku, kan? Kamu menyewa orang dan membeli properti ini. Pasti setidaknya menghabiskan ribuan yuan. Aku hargai kebaikanmu ini. Nanti saat ke pasar, akan kubelikan sabuk model baru untukmu. Yang kamu pakai sekarang sudah mulai berbulu. Apa yang ada di pikiran wanita ini? Baik, akan kulihat sampai kapan kamu keras kepala. Kamu bilang apa? Tidak ada. Lanjutkan menghitung perabotanmu. Aku akan menyuruh orang mencari rumah.